Tahun baru, laptop baru. Buat lo yang lagi nyari laptop harga 2-3 jutaan, lo berada di video yang tepat. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas laptop 2-3 jutaan yang cocok untuk lo beli di awal tahun 2025. Biasanya nih, untuk mengawali tahun baru, kita biasanya melakukan hal-hal yang refreshing, atau mungkin sering kita sebut dengan resolusi kali ya. Dan salah satu resolusi yang sering dicantumkan atau di checklist di awal tahun adalah beli laptop baru. Nah, selamat buat lo yang sudah akan beli laptop, terutama yang punya budget di 2-3 jutaan. Biasanya sih pelajar ya, lagi nyari laptop baru untuk semester baru. Nah, kalau kalian orang yang kayak gitu, kalian sudah berada di video yang tepat, karena kita akan membahas 5 laptop rekomendasi sekaligus. So, jangan lupa subscribe dulu biar kalian bisa pilih laptop yang sesuai. Langsung aja kita ke nomor yang pertama ya. Oke, boom. Laptop 2-3 jutaan terbaik awal tahun 2025 yang pertama adalah Axio Hype 10. Laptop Axio ini nggak pernah absen dari seri rekomendasi laptop 2 jutaan 3 jutaan selama 1 tahun terakhir, yang artinya secara kualitas memang udah recommended. Bayangin aja, dengan budget 2,7 juta, kamu akan dapat laptop yang udah bisa diandelin untuk kebutuhan sekolah. Emang iya bang? Mana buktinya? Nih, gue kasih tahu ya. Pertama, RAM 8GB DDR4 yang dikombinasikan dengan storage SSD 256GB M.2 NVMe. Dua kombinasi ini bikin laptop lu jadi bakal lebih satset pas dipakai buka-buka dokumen, bikin tugas sekolah, dan termasuk multitasking. Alias dipakai buat buka banyak aplikasi sekaligus atau banyak tab di Chrome sekaligus, itu masih aman banget ya. Kan RAM-nya 8GB coy. Mantap kan? Nice. Kedua, CPU Intel Celeron N4020 dengan Intel USD Graphics 600. Iya, sebenarnya CPU-nya biasa banget sih. Ya, tapi untuk harga 2,7 juta masih tergolong oke kok. At least dipakai buat bikin presentasi di Canva atau enggak ya bikin tugas biasanya ya di Google Docs, itu masih aman banget. Jadi laptop ini masih tetap recommended. Selain performa, yang namanya kebutuhan sekolah juga pasti mencakup daya tahan baterai dan ergonomis. Nah, Axio Hype 10 ini juga udah oke di kedua faktor tersebut. Untuk baterainya sendiri di 38 Wh yang mungkin tergolong cukup kecil ya. Tapi untungnya masih bisa dipakai untuk kegiatan yang basic sekitar 6 jam pemakaian. So, ini sebenarnya lumayan pas buat lo yang memang datang sekolah pagi dan pulangnya sore. Harusnya sih cukup ya. Terus, bobot 1,4 kg dengan tebal 2 cm juga nggak akan bikin pundakmu atau pundak anakmu jadi pegel-pegel. Ya, kecuali disuruh baris 3 jam gitu, terus sambil gendong tas. Ya, pegel juga sih, Pak. Oke. Untuk layarnya sendiri udah oke. 14 inch beresolusi HD dengan panel TN. Portnya juga lengkap, mulai dari Type-C sampai HDMI. Laptop 2-3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Advan T-Book N100. Naik 200.000 dari laptop sebelumnya, di harga 2,9 juta, kita punya laptop rekomendasi dari Advan, yaitu T-Book dengan prosesor N100. Ini akan menjadi pilihan yang tepat, terutama buat lo yang memang mengincar performa yang lebih kencang dibanding Axio sebelumnya. CPU-nya sendiri pakai Intel N100 dengan Intel USD Graphics yang notabene 140% lebih kencang dibanding N4020. Ternyata jauh juga ya, jadi laptop sebelumnya kayak ampas dong. Well, nggak juga ya, ntar gue kasih tahu alasannya. Yang pasti adanya Intel N100 bikin si Advan ini jadi lebih bisa diandalkan untuk kerjaan harian. Mulai dari bikin laporan di Google Docs, belajar ekonomi lewat Excel, sampai bikin presentasi di Canva.
Cuman, ya, ada cumannya nih. Kalau mau buka banyak aplikasi atau website sekaligus, ya harus lebih dijaga ya, karena RAM-nya ini cuma 4 GB DDR4. Terus storage-nya juga kecil, 128 GB eMMC. Ya, eMMC guys, jadi ini lebih lambat dibanding SATA. Inilah kenapa gue bilang, meskipun tadi si Axio secara performa masih kalah jauh, cuman tetap bisa jadi pertimbangan yang menarik ya, terutama buat lo yang memang suka multitasking dan pengennya storage yang lebih kenceng. Lagian, ide siapa ya? Laptop dipakai eMMC gitu kan, 128 GB lagi kan kayak gimana gitu. Ngomongin soal layarnya, Advan T-Book ini punya layar 14 inch beresolusi HD dengan panel IN. Kalau soal akurasi warna ya nggak usah ditanya lah ya, udah pasti belum 100% sRGB. Tapi yang lebih penting untuk anak sekolahan adalah ergonomis. Nah untungnya, T-Book memiliki bobot yang pas di 1,5 kg dengan tebal 1,98 cm. Baterainya juga tahan lama, 45,6 Wh yang bisa bertahan sekitar 8 jam pemakaian. Terus portnya udah lengkap, bahkan ada card readernya. Laptop 2-3 jutaan terbaik yang ketiga adalah Zyrex Ultra. Setelah sekian lama nggak muncul di permukaan, Zyrex akhirnya comeback dengan seri Ultranya. Tapi emang bagus ya? Ya bagus lah, kalau nggak bagus ngapain kita rekomendasikan di sini? Oke. Bercanda ya bang, tapi ya memang beneran bagus kok untuk si laptop Zyrex seri Ultra ini. Di harga 3,6 jutaan, Zyrex udah bisa ngasih spek yang bagus di hampir semua aspek. Mulai dari performa, layar, sampai sisi ergonomisnya. Untuk performa, seri Ultra ini dibekali CPU Intel N100 dengan Intel USD Graphics. RAM-nya udah 8 GB DDR4 dan bahkan udah dikasih dual storage ya, eMMC 128 GB dan SSD 256 GB SATA. Katanya tadi eMMC ampas, kok ini dibilang bagus? Iya, itu kan sebiji, Pak. Kalau ini kan dikasihnya 2 biji, ada SSD-nya juga. Jadi ya storage-nya tetap bagus juga. Oke. Kombinasi spek kayak gini bakalan aman buat menunjang kebutuhan sekolahmu. Ya, harusnya sampai lulus SMA masih oke lah ya, masih bisa awet. Harusnya. Nah, kalau ngomongin layar, ini yang bikin gue semangat. Soalnya, Zyrex berani ngasih layar 14 inch Full HD dengan panel IPS. Dan ini harganya 3 jutaan, guys. Dengan begini, nonton film jadi berasa lebih nikmat ya guys ya. Terus baterai 45 Wh-nya ini tergolong cukup gede ya, dan kalau untuk pemakaian sendiri cukup awet, bisa di 7-8 jam pemakaian. Kalau mau pakai maraton film bakal lebih lama lagi, bisa sampai 9 atau bahkan 10 jam nonstop. Bobot 1,41 kg dengan tebal 1,94 cm-nya juga udah oke banget. Terakhir, portnya udah lengkap ya. Jadi nggak usah ribet-ribet bawa konverter atau dongle, tinggal colok, udah presentasi aja, pakai apapun ya. Laptop 2-3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo ThinkPad T470. Kapan lagi coy bisa dapat laptop Intel Core i5 di harga 3,2 juta? Ya meskipun ini i5 generasi 7 sih. Oke. Tapi tetap aja, ini lebih mending dibanding dengan si Celeron N4020 ya. Bahkan kalau di benchmark, ini masih lebih kencang sekitar 135%. Ini berdasarkan hasil tes di technical.city. Jadi bisa dibilang masih oke nggak sih? Spek penunjang lainnya juga nggak kalah menarik. Mulai dari grafis Intel HD 620, RAM 8 GB DDR4, dan SSD 256 GB M.2 SATA. Otomatis kerjaan basic di sekolah udah bisa dijalankan tanpa hambatan. Mau itu Excel, Canva, maupun Google Docs. Cuman jangan dipakai main game ya, nanti kasihan gitu, baru dapat laptop, dipakai game, belum apa-apa udah rusak.
Lenovo ThinkPad T470 dibekali layar 14 inch TN beresolusi HD. Well, memang bukan yang terbaik di kelas 3 jutaan, cuman masih cukup oke lah ya untuk kebutuhan sehari-hari. Laptop ini punya bobot 1,58 kg dengan tebal 1,99 cm. Cukup ringan dan nyaman kalau dibawa ke sekolah. Cuman karena ini laptop bekas, biasanya baterai adalah hal yang harus dikorbankan. Paling kalau dipakai bisa bertahan sekitar 2-3 jam aja. Ya, soalnya udah bocor pak baterainya. Nah, untungnya secara port tetap lengkap ya. Ada HDMI sampai USB Type-C. Laptop 2-3 jutaan terbaik awal tahun 2025 yang terakhir adalah Zyrex Bunaken. Bunaken ini bukannya taman nasional ya? Sorry, gue jadi salfok ya. Ya terlepas dari apapun namanya itu, Zyrex Bunaken ini tetap bisa gue rekomendasikan terutama buat lo yang nyari laptop paling murah di seri kali ini. Harganya berkisar di 2,3 juta aja, tapi udah bisa dapat spek yang luar biasa. Di kelasnya tentunya. Seperti RAM 4GB DDR4 3200 MHz, dual storage SSD 256GB SATA, plus 128GB eMMC, dan layar 14 inch Full HD berpanel IPS. Menang banyak ini mah. Nice. Well, kita bahas layarnya dulu ya. 14 inch IPS Full HD tentu nggak bisa kita temukan di laptop 2 jutaan lainnya. Ya, at least dari yang Ragadget pantau. Artinya, Bunaken, tapi bukan taman nasional ya maksudnya ya, Bunaken laptop ini, itu bisa ngasih pengalaman nonton atau pengalaman natap layar sehari-hari, itu pengalamannya akan terasa lebih bagus dibanding laptop sejenis. Terus adanya dual storage plus RAM 4GB dan Intel N4020, by the way tadi lupa sebut CPU-nya ya. Ini udah bisa dipakai buat kerjaan sekolah sehari-hari. So, kapan lagi 2,3 juta bisa dapat laptop sebagus ini? Kalau perlu bawa laptop ke sekolah, Zyrex Bunaken dengan tebal 2,1 cm dan berat 1,42 kg nggak akan bikin pundakmu menangis. Ya, maksudnya nggak bikin begel lah ya. Begitu juga baterainya ya, masih tergolong kecil di 37 Wh, cuman masih bisa dibilang cukup oke lah untuk daya tahannya. Sekitar 5 jam pemakaian. Jadi nggak harus dikit-dikit colok charger. Nah, terakhir portnya udah lengkap, ada USB-C dan micro SD card reader. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 2-3 jutaan yang lo bisa lirik di awal tahun 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek di deskripsi, atau kalau mau gampang cek aja di keranjang ya. Sekarang kan YouTube udah ada keranjangnya. Kalian bisa cek di sana listnya beserta harga terupdate. Kalau mau penasaran lebih lanjut speknya gimana ya tinggal klik aja. Nanti juga kalian akan diarahkan ke etalase yang berisi info lengkap dari laptopnya. And then, buat lo yang ada saran, kritik, masukan, roastingan, apapun itu, silahkan ramaikan aja kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe biar kita makin semangat untuk bikin konten-konten rekomendasi laptop dan gadget. Terima kasih dan jumpa lagi di video selanjutnya. Bukan di Jakarta TV ya. Oke, bye.